Hobi memelihara seekor kadal. Kadal dimasukkan ke kandang yang aman. Terapkan gaya hidup masuk akal sehingga hidupmu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Di sore hari yang berbahagia ini dan yang lumayan ceria ini ya, ini aku sama Pak suami lagi bekerja sama untuk motong poninya anak-anak. Karena poninya anak-anak itu udah lumayan panjang. Jadi di sini tuh potong poni anak-anak gitu ya. Dan itu adek udah beres, lanjut si kakak. Si kakak dia itu nggak mau teman-teman poninya itu dipotong. Itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Pas poninya itu diturunin ke depan, dia itu malah ngusap lagi poninya pakai tangannya gitu loh. Jadi di sini tuh butuh kesabaran ekstra banget ya sama antara aku sama Pak suami biar anak-anak itu mau dipotong poninya, dan juga harus bener-bener pelan-pelan biar poninya itu tuh nggak jompang. Karena pernah kejadian teman-teman, aku itu marah besar sama Pak suami. Dikarenakan apa? Dikarenakan Pak suami motong poninya anak-anak kependekan ya. Jadinya aku tuh kesel banget gitu. Tapi sekarang karena kemarin itu udah kejadian aku ngomel-ngomel, udah kayak jalan kereta api ya teman-teman, itu tuh nggak ada berhenti-berhentinya. Pak suami itu kupingnya panas. Jadinya tadi pas mau motong rambut anak-anak, dia itu nanya sama aku. Kalau sebelumnya Pak suami itu motong rambut anak-anak pas mau mandi gitu loh teman-teman, tanpa ngomong-ngomong, tiba-tiba pas habis mandi aku lihat kok poni anak-anak itu pendek gitu. Ya Allah, itu lucu banget sih kalau diingat. Oke, lupakan urusan poni yang pendek. Lanjut, di sini aku mau nyuci piring. Dan berhubung ini masih di awal video, kalian juga mungkin masih semangat dengerin ocehan aku mau sedikit cerita-cerita ya ke kalian semuanya. Tadi kan teman-teman, pas aku itu lagi motong poninya anak-anak, itu kan aku ada yang megang handphone, itu tuh aku sambil videoin. Nah mungkin aku tuh memang nggak upload ya teman-teman ke sosmed aku video-video yang seperti itu kadang ya. Nah gimana sih caranya kalau misalnya kita foto-foto anak-anak itu banyak, video-videonya anak-anak itu banyak, terus memori kita penuh. Nah kita harus ngapain gitu ya? Kalau aku sendiri ya teman-teman, ini menurut aku ya, dan yang udah aku jalani selama aku nge-YouTube. Enggak juga sih selama aku nge-YouTube, maksudnya selama aku terkendala dengan memori yang penuh. Jadi caranya itu teman-teman, aku kan ada Facebook ya teman-teman. Jadi semua fotonya anak-anak yang ada di handphone aku semuanya itu aku upload ke Facebook. Tapi untuk Facebook itu aku bikin albumnya itu album yang pribadi gitu loh teman-teman, yang dilihat hanya oleh saya gitu. Jadi nggak di publik gitu teman-teman albumnya. Jadi kayak semua foto-foto, segala macam foto ya, segala macam foto lah pokoknya itu tuh aku masukin ke Facebook. Jadi nanti udah aku upload semua ke Facebook, baru deh aku hapus di galeri aku. Jadi kan kalau di Facebook dia nggak bakalan kehapus ya, jadi selalu tersimpan gitu loh teman-teman. Bahkan itu ya di Facebook aku yang di album pribadi itu teman-teman udah ribuan foto campur video. Karena kadang itu aku videoin anak-anak sedikit gitu ya, terus itu pas aku mau ngedit memori penuh, sayang mau dihapus gitu kan. Jadi aku upload aja ke Facebook itu, walaupun videonya itu jelek, walaupun videonya itu goyang-goyang, tapi yang namanya itu kenangan-kenangan tentang anak-anak itu masya Allah nggak ada harganya, maksudnya nggak bakalan sanggup ngebayarnya gitu loh teman-teman. Bener-bener itu tuh berharga banget dan nggak bakalan sanggup uang untuk ngebeli kenangan itu gitulah ya. Makanya aku ya, walaupun foto anak-anak itu yang burem, yang kelihatan itu kadang rambutnya doang gitu ya teman-teman, terus juga fotonya itu tuh ngeblur gitu ya, pokoknya foto-foto yang jelek-jelek pun semuanya aku masukin kalau yang namanya itu udah berurusan sama anak-anak. Karena aku yakin teman-teman, ketika mereka besar nanti kita bakalan merindukan momen-momen mereka waktu kecil gitu. Jadi setiap aku foto-fotoin anak-anak gitu ya teman-teman, biar memorinya itu nggak penuh, langsung aku upload ke Facebook gitu ya. Terus aku buatkan untuk album yang pribadi. Mungkin kalau untuk kalian yang belum tahu, coba kalian buka tutorial aja di YouTube, mungkin siapa tahu ada gitu teman-teman gimana caranya bikin album di Facebook itu tuh yang di pribadi. Sebenarnya sih mudah teman-teman, kita langsung ke profil Facebook aja, terus nanti ada tuh kan kita mau upload foto, nah situ nanti kan bisa ditambahin ke album tuh. Jadi nanti kalau misalnya albumnya belum ada, bisa dibuat baru dan disetel privasinya kayak gitu.
Nah seperti itulah ya teman-teman cara aku biar aku tuh tetap selalu masukin video anak-anak, fotonya anak-anak gitu ya. Dan memori aku tetap lega, jadi aku simpan aja semuanya ke Facebook. Oke deh teman-teman, kemarin itu ada juga yang nanya sama aku, Bun, Facebooknya apa ya? Nama Facebook aku itu yang aku pakai itu Dina Hasnah Kumbang ya teman-teman. Sebenarnya Facebook aku itu ada dua gitu ya, tapi yang satunya itu tuh aku jarang pakai gitu teman-teman. Itu Facebook aku yang lama gitu ya. Jadi yang aku pakai itu Facebook aku yang baru. Ya nggak baru-baru banget sih teman-teman. Tapi Facebook itu tuh yang sering aku upload apa-apa gitu ya. Itu seringnya di Facebook aku yang namanya tuh Dina Hasnah Kumbang. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ada kumbangnya Bun? Kan Bunda perempuan, harusnya nggak kumbang dong gitu ya. Jadi teman-teman, kumbang itu aku singkat itu tuh dari suku ya. Jadi suku aku itu kan, aku kan orang Minang ya. Nah suku aku itu si Kumbang teman-teman. Jadi aku itu bikin aja untuk nama Facebooknya itu Dina Hasnah Kumbang kayak gitu. Oke teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Udah kemana aja ya teman-teman untuk video aku ini. Tadi tuh udah nyuci piring ya teman-teman. Terus juga udah ngangkatin jemuran. Terus juga tadi itu ngeliatin Pak suami lagi ngebongkar tempat duduk yang di dekat pohon rambutan. Terus di sini lanjut aku udah mandi dan anak-anak juga udah mandi. Nah di sini tuh aku lanjut mau ngiketin rambut anak-anak. Jadi sore ini tuh sebenarnya aku sama Pak suami itu mau pergi gitu ya teman-teman. Pergi nonton tanding bola gitu ya. Jadi ada orang kampung aku yang main, dan itu tuh salah satunya abang ipar aku ya. Cuman aku nggak bikin video karena ribet teman-teman sambil megangin anak-anak, dan anak-anak itu beneran nggak diem banget gitu ya. Jadi daripada antar itu aku sibuk ngonten terus anak-anak itu lari ke lapangan gitu ya, kena kartu merah lagi ya kan. Jadi aku nggak videoin. Nah di sini pokoknya aku itu videonya itu untuk sore hari ini nggak terlalu banyak ya. Jadi untuk kegiatan aku itu di video ini bakalan aku sambung sampai keesokan paginya gitu. Biar apa ya? Biar panjang aja durasinya kayak gitu. Aku tuh seneng ya teman-teman sama yang namanya itu nonton bola gitu ya. Pokoknya nonton turnamen gitu ya, bola kaki, voli gitu ya. Itu tuh aku seneng nontonnya teman-teman. Ya walaupun aku itu nggak main gitu ya, pokoknya ngeliat kayak gitu tuh udah seneng aja. Itu kayak udah hiburan juga sih buat aku gitu ya. Karena kan aku seringnya itu di rumah aja. Jadi kalau pas lagi ada pertandingan kayak gitu, terus aku tuh pergi nonton atau diajak nonton, Masya Allah itu udah kayak apa ya, kayak healing aja gitu ya menurut aku pribadi. Oke, kita lanjut lagi ke aktivitas aku yang di pagi harinya. Nah ini bajunya juga kan masih sama ya, sama yang di sore hari. Karena ya masih bersih teman-teman bajunya, jadi dipakai aja lagi di pagi harinya buat konten. Nah ini aku lagi bikin bakwan goreng. Ya bukan bikin sih, maksudnya cuman goreng aja, goreng bakwan. Jadi kalau misalnya aku tuh bikin adonan bakwan itu kan memang suka aku lebihin ya teman-teman, aku banyakin. Jadi nanti aku simpen ke kulkas gitu ya. Terus kapan mau dimasak ya tinggal goreng gitu ya. Cuman terkadang juga pas aku goreng-goreng bakwan, kadang aku juga nggak bikin videonya gitu ya teman-teman, karena kadang itu pas mau goreng bakwan ya itu dadakan aja kayak gitu. Ini tuh sebenarnya nggak yang terlalu pagi-pagi amat sih teman-teman, udah agak siangan juga. Itu tuh di luar juga udah mulai kelihatan cerah gitu ya. Dan di sini tuh aku goreng bakwan itu tuh satu ronde aja. Itu tuh ada 4 apa 5 potong gitu ya teman-teman. Itu tuh buat aku aja. Kalau anak-anak bakwan itu kurang suka ya teman-teman. Jadi nanti yang makan itu aku aja. Ya walaupun nggak habis sekali makan nggak apa-apa. Ntar tuh sambil beraktivitas istirahat bentar nyemil kayak gitu terus ya. Nah berhubung bakwannya itu masih hangat, di sini aku juga langsung aja beberes ya teman-teman sambil nungguin bakwannya itu dingin. Pokoknya daripada nganggur gitu ya, kerjaan daripada duduk-duduk melongo aja gitu ya, mendingan sambil nungguin bakwannya itu agak sedikit dingin. Maksudnya nanti kalau udah anget-anget dikit gitu ya, baru disantap. Kalau panas-panas kan juga kurang sedap ya, karena kurang bisa menikmati kitanya gitu kan. Jadi ya udah nunggu dulu bakwannya itu agak rada dingin. Di sini aku juga sambil buat beberes, bebersih di area dapur aku, karena ini tuh belum sempet banget tadi aku beresin gitu. Di sini tuh nggak tahu kenapa rajinku itu kumat ya teman-teman. Jadi di sini tuh pas aku ngelap-ngelap di area dekat tempat sendok tadi,
aku ngelihat kok lemari ini tuh kayak berdebu gitu ya di bagian pintunya. Makanya ini tuh aku langsung aja buat bersih-bersih juga di bagian pintu-pintunya lemari, karena ini tuh ada debu-debunya gitu loh teman-teman. Kalau debu itu kan lumayan kelihatan ya kalau misalnya kita itu ngelihat dari dekat, tapi kalau ngelihat dari jauh mah enggak gitu ya. Pokoknya kalau misalnya debu itu memang harus dilihat dengan dekat gitu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi di sini aku juga mau beresin cucian piring aku yang aku cuci kemarin sore karena sibuk nonton bola. Jadinya kemarin nggak sempat buat nyusun piring, dan tadi malam itu udah capek. Pokoknya aku ya teman-teman, kalau yang namanya udah keluar rumah walaupun nonton bola gitu ya, sampai di rumah itu rasanya kok udah capek gitu ya, karena kan pas nonton bola itu bukan cuma bersantai-santai doang, itu kan juga sambil ngomong anak-anak gitu. Jadi nyampe di rumah tuh rasanya pegel gitu ya. Jadi pas nyampe di rumah itu teman-teman langsung istirahat, baring-baring main-main handphone. Bahkan terkadang ya teman-teman kalau udah terlena main handphone, bahkan aku tuh lupa ngedit loh. Saking senengnya itu aku scroll Shopee dan juga TikTok Shop. Ya walaupun kadang nggak belanja-belanja gitu ya, tapi kadang itu aku seneng aja gitu ya ngeliatin perintilan di TikTok Shop atau di Shopee gitu, atau juga terkadang itu sekedar nonton TikTok aja. Kemarin itu juga ada yang saranin aku buat upload juga dong video di TikTok gitu ya. Sebenarnya bukan aku nggak mau ya teman-teman untuk upload video di TikTok, mau-mau aja. Cuman kadang itu nggak sempet gitu loh teman-teman buat ngeditnya. Udah bisa ngedit video yang buat YouTube aja itu udah syukur banget gitu. Apalagi kan kalau buat di TikTok itu sebagusnya videonya itu kan memang dalam posisi kamera handphonenya itu tuh berdiri gitu teman-teman. Kalau YouTube kan enggak ya, landscape atau videonya HP-nya itu tuh dimiringkan gitu kan. Nah kalau misalnya kita bisa juga sih sebenarnya itu juga, cuman aku tuh mager ngeditnya gitu, kadang itu nggak keburu gitu teman-teman. Nah kalau misalnya aku itu nggak buru-buru untuk ngedit video aku yang buat YouTube gitu ya di handphone aku, itu memori aku cepet penuh gitu, jadi kayak serba salah gitu ya teman-teman. Ya sampai bahkan kepikiran ya teman-teman, mungkin kalau suatu saat nanti gajiku itu udah banyak gitu ya, aku tuh pengen beli handphone yang bener-bener besar memorinya. Ini aja teman-teman 12 GB ditambah 12 RAM per 128 GB itu tuh nggak cukup teman-teman buat aku gitu ya. Palingan bikin beberapa video gitu ya teman-teman, itu tuh kadang 2 hari 3 hari misalnya aku nggak ngedit gitu ya. Nah itu tuh memoriku udah penuh teman-teman, jadi aku tuh nggak terlalu leluasa menurut aku buat bikin konten gitu. Jadi aku tuh butuh memori yang jauh lebih besar dari ini gitu, karena kan tujuan aku juga kan nyari uang ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalnya punya niatan beli handphone, nanti tuh satu handphonenya itu dipakai buat YouTube, satunya itu buat bikin video dengan posisi handphone yang berdiri. Jadi kayak bisa bikin reels Instagram, bisa diupload ke TikTok, dan juga bisa diupload ke YouTube Short kayak gitu ya. Ya itu sih sekedar keinginan aja, nggak yang harus gitu ya. Semoga aja nanti kalau misalnya memang ada rezekinya, gajiku itu besar gitu ya, ya pengen sih teman-teman beli biar untuk menunjang gitu ya teman-teman, pas aku tuh lagi bikin konten. Oke deh, kita balik dulu ke videonya. Tadi udah selesai aku itu makan bakwan ya teman-teman. Tadi aku juga udah nyiramin tanaman aku, nyiramin cabai-cabai. Lanjut di sini aku ke dapur, itu aku mau masak mie goreng ya teman-teman. Jadi ini tuh aku masaknya itu tuh di sore hari ya teman-teman. Jadi tadi tuh setelah aku siram-siram cabai itu aku istirahat teman-teman. Gak tahu kenapa badanku nggak enak. Terus lanjut di sore harinya aku tuh masak gitu ya. Tapi aku tuh nggak ada kegiatan yang lain gitu, cuman masak ini doang. Karena gitu seperti aku bilang, nggak tahu kenapa badanku kayak ngerasa capek gitu ya. Tapi pas aku bikin video masak ini tuh udah terlanjur ke record gitu loh teman-teman. Jadinya ya udah aku gabungin aja di sini, dan mohon maaf kalau misalnya durasinya itu rada kepanjangan. Jadi menu untuk hari ini tuh teman-teman, aku itu masak mie goreng aja. Terus nanti buat anak-anak itu ya simple juga sih. Sini tuh kalau untuk bikin mie goreng aku tuh pakai bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai. Terus kadang juga suka aku tambahin sedikit jahe sih teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian nggak suka nggak apa-apa, dan boleh juga ditambahin sedikit merica bubuk gitu ya. Kalau untuk bumbunya sih biasa aja, ada garam, roiko, dan juga micin. Terus juga nanti jangan lupa ditambahin kecap, dan jangan lupa juga ditambahin daun bawang sama daun seledri ya teman-teman, biar lebih mantep gitu ya. Kalau untuk bikin mie goreng kayak gini sih aku yakin kalian tuh udah jauh lebih jago lah ya daripada aku. Kalau aku sih ya masaknya tuh kayak gini aja ya, walaupun nggak terlalu rasanya itu perfect banget, tapi setidaknya ini tuh masakan aku masih bisa dimakan, dan aku sama keluarga aku tuh nggak harus beli makanan di luar gitu ya. Karena kan kalau beli makanan di luar itu lumayan boros ya teman-teman. Jadi ya aku usahain untuk setiap hari itu selalu masak untuk mengontrol pengeluaran kami.
Nah teman-teman, untuk anak-anak di sini aku bikinkan nasi goreng aja ya. Jadi nanti tuh setelah selesai mandi sore aku langsung ngasih anak-anak makan nasi goreng. Di sini tuh sebenarnya pengen aku tambahin telur, tapi apalah daya stok telur lagi nggak ada. Jadi ya udah seadanya aja. Tapi kayak gini aja udah enak ya teman-teman. Nasi goreng itu tuh aku kasih sosis juga ya, biar sekalian itu buat jadi lauknya gitu buat anak-anak. Karena aku itu masak mie di sore hari ini ya teman-teman, aku tuh nggak masak nasi lagi karena nasi itu masih ada sedikit. Biasanya kalau udah masak mie kayak gini akunya nasinya itu nggak terlalu laris teman-teman. Kebanyakannya itu tuh aku sama Pak suami makannya mie-nya aja gitu, paling tambahin nasi itu sedikit. Jadi aku nggak masak nasi lagi, ntar aja sebelum tidur malam aku itu baru masak nasi gitu ya, biar pas besok pagi Pak suami itu mau berangkat kerja nasinya itu udah ada gitu. Pokoknya aku tuh gitu ya teman-teman, kalau misalnya sore itu nasinya habis ya aku nggak langsung masak di sore hari itu ya, nanti aku masaknya itu pas mau tidur malam aja gitu ya, karena kadang itu lupa dan juga mager. Nah di sini mie gorengnya aku tambahin kol ya teman-teman, pengen tadi ditambahin sawi tapi apalah daya sawinya nggak ada, jadi cuman ada kol gitu. Jadi udah nggak apa-apa aku tambahin kol aja, kayak gini aja sih menurut aku juga udah enak. Dan di sini aku juga sambi dong buat beberes ya teman-teman pastinya, karena kalau misalnya fokus di masak-masak aja kapan kerjaan kita beres gitu ya. Jadi pokoknya harus disambi-sambi biar kerjaan itu tuh cepat beresnya semuanya. Oke, alhamdulillah menu masakan aku ini udah pada mateng nih teman-teman. Alhamdulillah ini nasi gorengnya anak-anak juga aku salin ke dalam wadah kayak gini. Terus juga ini mie gorengnya juga udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah, ngelihat mie goreng itu kok jadi lapar lagi ya aku pas dubbing ini. Kayaknya enak gitu ya teman-teman, sedep gitu ya dimakan di siang hari atau di pagi hari. Pokoknya kapanpun ya makan mie itu sih enak-enak aja. Nah ini dia ya teman-teman menu kami hari ini, ada mie goreng dan itu ada nasi goreng buat anak-anak. Udah kayak gini aja. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, selanjutnya di sini aku juga beberes untuk di area dapur aku, dan juga aku akhiri aja video aku ini cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.